Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Perkenalkan, nama saya Yulian Dini, saya dari kelas 1I. Ingin menyelesaikan tugas UAS saya dari mata kuliah Dasar Kajian Keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana tugas ini membahas tentang pengertian fikih, pengertian usul fikih, pengertian Al-Quran, pengertian hadis, dan pengertian sunnah. Nah, baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Fikih secara bahasa atau lughatan yakni pemahaman, al-fahmu. Dan secara harfiahnya, fikih adalah pemahaman yang mendalam. Sedangkan fikih secara terminologisnya yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh dari dalam dalil Al-Quran dan juga hadis. Fikih juga merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia sehari-hari. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariatnya yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan contoh tentang fikih di sini adalah seperti di dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengerjakan sesuatu hal yang hukumnya wajib, yakni sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Dan juga tidak lupa menambah amal yang hukumnya sunnah seperti sholat sunnah, puasa Arafah, sedekah, selalu ramah dan tersenyum. Nah, contoh di sini seperti kita contohkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana kita dalam satu hari mengerjakan kewajiban selama 5 kali, yakni sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, zakat, dan juga naik haji bagi yang mampu. Nah, selain kita mengerjakan hal kewajiban kita, tidak pula. Nah, contoh di sini seperti kita contohkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana kita dalam satu hari mengerjakan kewajiban selama 5 kali, yakni sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, zakat, dan juga naik haji bagi yang mampu. Nah, selain kita mengerjakan hal kewajiban kita, dan tidak lupa pula kita mengerjakan suatu amal yang bisa menambahnya suatu pahala gitu kan, seperti sunnah itu seperti kita berpuasa sunnah Arafah, mengerjakan sholat sunnah, duha, tahajud, dan lain sebagainya untuk menambah amal perbuatan baik kita. Dan tidak pula kita menambahkan amal untuk menambah pahala kita gitu. Seperti sunnah, mengerjakan sholat sunnah, sholat duha, tahajud, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa sedekah yang paling sederhana, yang paling mudah, yakni tersenyum kepada orang lain. Dan juga puasa Arafah, puasa sunnah lainnya juga, dan banyak lagi sunnah yang harus diterapkan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, dan yang kedua yakni usul fikih, yang mana usul fikih ini mendalami dalil-dalil Al-Quran. Nah, yang ketiga yakni adalah Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Al-Quran sendiri diawali dengan surah Al-Fatihah, dan diakhiri oleh surah An-Nas yang termasuk surah Makkiyah. Al-Quran ini juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melewati perantara dari malaikat Jibril. Nah, turunnya
Al-Quran ini supaya bisa menjadi sebuah petunjuk bagi umat manusia pada zaman ini. Dan salah satu contoh dari Al-Quran ini yakni surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini berada di depan, di halaman paling depan, yakni halaman pembuka dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Selanjutnya yakni adalah pengertian tentang hadis. Hadis ini adalah pengertian hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang mana hadis ini sebagai penjelas dari surah Al-Quran tersebut. Al-Quran ini kan hanya menjelaskan, tidak terperinci, sedangkan hadis di sini yakni supaya bisa menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, yakni misalnya tentang sholat. Di dalam Al-Quran ini sholat kan hanya diberitahu bahwa rukun Islam yakni yang kedua adalah sholat. Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini berada di depan, di halaman paling depan, yakni halaman pembuka dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Selanjutnya yakni adalah pengertian tentang hadis. Hadis ini adalah pengertian hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang mana hadis ini sebagai penjelas dari surah Al-Quran tersebut. Al-Quran ini kan hanya menjelaskan, tidak terperinci, sedangkan hadis di sini yakni supaya bisa menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, yakni misalnya tentang sholat. Di dalam Al-Quran ini sholat kan hanya diberitahu bahwa rukun Islam yakni yang kedua adalah sholat. Nah, yang selanjutnya ini yakni adalah hadis. Hadis ini adalah sebagai hukum kedua setelah Al-Quran, yang mana sebagai penjelas dari kitab suci Al-Quran tersebut. Misalnya contohnya gini kan, di dalam rukun Islam yang kedua yakni sholat. Di dalam Al-Quran hanyalah menjelaskan tentang mendirikan sholat, tapi tidak diberitahukan sholat rukun sholat dan lain sebagainya. Nah, sedangkan fungsi hadis di sini yakni untuk memperjelas dari sholat tersebut, seperti tata cara sholat yang benar dan surah-surah pendek yang dipakai waktu rakaat pertama dan kedua. Dan tidak itu juga, fungsi hadis di sini juga banyak, tapi hanya sedikit saja yang saya sampaikan di sini. Dan terakhir yakni adalah sunnah. Sunnah menurut pengertian kompleksnya yakni adalah perbuatan, perkataan, takrir, sifat-sifat dan tingkah laku beliau, yakni Nabi Muhammad SAW, baik pada masa beliau sebelum menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Sunnah-sunnah di sini kan banyak walaupun banyak, seperti apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau katakan itu adalah sunnah, dan juga perbuatan yang beliau lakukan juga sunnah bagi umatnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sunnah lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.